Hai semuanya, kali ini saya mau membagikan beberapa tutorial seputar Microsoft Excel. Tutorial pertama mengenal toolbar dan fungsinya yang ada di Microsoft Excel. Teman-teman, di akhir video akan saya bagikan contoh gambar posisi toolbarnya. Oke, langsung aja kita buka aplikasi Microsoft Excel. Klik blank workbook, akan muncul tampilan awalnya seperti ini. Di bagian atas tulisan box 1 Excel, ini namanya title bar. Title bar fungsinya menampilkan judul atau nama dokumen yang sedang kita buat. Bagian kiri atas ada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar fungsinya menyediakan beberapa tool yang sering digunakan oleh pengguna. Pada kanan atas, ini ada kontrol jendela. Kontrol jendela terdiri dari 3 icon. Pertama, minimis, kedua, maximis atau restore down, ketiga, close. Minimis fungsinya untuk menyembunyikan lembar kerja, maximis fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar kerja, close untuk menutup lembar kerja. Pada menu bar File, Home, Insert, Back Layout, Formulas, Data, Review, dan View, di dalamnya ada ribbon. Contohnya di menu Home ini. Ada tab Clipboard sampai Editing di bawahnya, inilah yang dinamakan ribbon. Ribbon merupakan sejumlah tab yang berisi perintah, icon atau tombol kontrol yang dibagi menjadi beberapa grup di Microsoft Excel. Bagian bawah tab ribbon ada Namebox. Namebox fungsinya untuk menampilkan nama sel yang sedang aktif. Sebelahnya Namebox ada formula. Formula ini fungsinya untuk mengatur formula function, auditing, dan calculation. Pada huruf A sampai seterusnya ini dinamakan index column. Sedangkan pada angka 1 sampai seterusnya ini disebut indeks baris. Tempat kita untuk memasukkan data seperti ini, namanya workbook. Workbook sendiri merupakan area sebagai lembar kerja di Microsoft Excel. Bagian bawah, sebelah kiri, ini ada status bar. Status bar berfungsi untuk menampilkan informasi mengenai jumlah halaman, jumlah kata yang digunakan, dan bahasa yang dipakai. Pada tulisan sheet 1, ini namanya tab worksheet. Tab worksheet fungsinya untuk menambah, menghapus, dan memilih halaman kerja. Jika kita ingin menghapusnya, maka klik kanan, lalu pilih delete. Selanjutnya di sini ada view dan zoom. View sendiri digunakan untuk mengatur layout tampilan lembar kerja di Microsoft Excel, sedangkan zoom untuk memperbesar maupun memperkecil tampilan lembar kerja. Di sini ada scroll bar. Scroll bar dibagi menjadi 2, horizontal dan vertikal. Ini yang horizontal, ini yang vertikal. Fungsinya untuk menggeser ke atas, ke bawah maupun ke samping. Inilah contoh gambarnya, teman-teman. Tutorial selanjutnya kita akan memasukkan rumus ke dalam Microsoft Excel. Pada bagian jumlah, aktifkan sel H3. Kita akan masukkan rumus zoom, klik formulas, pilih auto zoom, lalu klik zoom. Otomatis nama Sunarto dari mulai sel E3 sampai G3 akan terselect. Jika sudah benar, klik enter. Jangan menghitung jumlahnya satu-satu, kita bisa membuatnya secara otomatis dengan cara klik tanda kotak di sebelah sini, lalu tarik ke bawah, kemudian lepaskan. Untuk menghitung rata-rata, kita menggunakan rumus average. Aktifkan sel I3, lalu pilih auto zoom, klik average. Nah, ini akan terselect, kejadiannya jumlah akan ikut terselect. Jadi teman-teman pastikan jumlah tidak ikut terselect. Caranya kalian tarik ini sel E3-nya sampai G3, lalu klik enter. Kemudian ini tarik ke bawah, lalu lepaskan. Ini akan saya tambahkan 0-nya, lalu saya kurangi.
Kemudian jumlah total kita akan menggunakan rumus sum. Masuk ke formulas, pilih auto sum, pilih sum. Yang terselect hanya jumlah dari mulai sel H3 sampai H7, klik enter. Lalu tarik, geser ke samping, oke. Rata-ratanya pilih auto sum, klik average. Lalu klik enter, kita tarik ke samping. Masukkan nilai huruf, kita harus membuat draft terlebih dahulu. Ini contoh draft yang sudah saya buat dengan beberapa kriteria. Kurang dari 45 nilainya E, kurang dari 55 nilainya D, kurang dari 65 C, kurang dari 80 B, lebih dari 80 A. Aktifkan sel J3, ketik sama dengan, masukkan rumus if, klik sel I3, karena yang kita masukkan ke nilai huruf itu diambil dari rata-rata, kurang dari 45, titik koma, kasih tanda petik, maka nilainya E, tanda petik, titik koma, masukkan rumusnya lagi, if, klik sel I3, lalu kasih tanda kurang dari 55, titik koma, tanda petik, maka nilainya D, tanda petik, titik koma, masukkan rumusnya lagi, klik sel I3, kurang dari 65, titik koma, tanda petik, nilainya C, tanda petik, titik koma, masukkan rumus lagi, if, klik I3, dari 80, titik koma, tanda petik, nilainya B, tanda petik, titik koma, tanda petik, nilainya A, tanda petik, kasih tanda kurung sebanyak rumus if yang sudah dimasukkan. Setelah itu klik enter. Kemudian ini tarik ke bawah, lepaskan. Nah, seperti itu caranya. Terima kasih, semoga bermanfaat.